Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Para jamaah, Bapak Ibu, ikhwan wa akhwat, saudara-saudariku kaum muslimin yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah berbahagianya malam hari ini kita dapat berkumpul di rumahnya Allah. Kita dapat berkumpul di taman-taman surganya Allah. Insya Allah orang-orang yang senang duduk di taman-taman surganya Allah nanti kelak akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada uswah kita, nabi kita, tauladan kita, manusia yang patut kita contoh, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah manusia yang terbaik di dunia. Makanya kita sebut Rasulullah adalah tauladan kita. Kenapa Rasulullah harus kita tauladani? Karena beliau adalah sosok manusia yang sempurna. Beliau Rasulullah adalah sosok manusia yang sempurna dilihat dari segi apapun. Urusan politik, Rasulullah juga pernah menjadi pemimpin. Urusan akhlak, Rasulullah akhlaknya terbaik. Urusan dengan keluarganya, Rasulullah dengan keluarga adalah yang terbaik. Dengan umatnya, Rasulullah adalah nabi terbaik. Bahkan sampai orang-orang non-Islam atau orang kafir pada tahun 1978, orang ini orang Amerika yang mengarang buku manusia yang paling mulia di dunia, atau manusia yang paling berpengaruh di dunia. Dari 100 manusia,
sebagai contoh, maksudnya sepanjang zaman manusia yang paling baik itu ternyata nomor satu itu Nabi Muhammad. Padahal dia orang Amerika dan orang Nasrani. Dia fair. Justru Nabi Isa dia urutkan ke nomor 3. Tapi Nabi Muhammad adalah manusia yang paling mulia, urutan pertama. Lah kalau mereka aja memuji Nabi Muhammad, masa kita kurang yakin, Pak? Masa kita sebagai umatnya kurang yakin? Kalau kurang yakin, mari kita lihat Surat 33, Surat Al-Ahzab ayat 21. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman memuji tentang kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Menterjemahkan, Pak. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri tauladan yang baik bagimu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Nabi Muhammad SAW itu suri tauladan yang baik. Ini pujian Allah kepada Nabi Muhammad. Ini yang memuji Allah. Ini yang memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau mbak sampean, jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu untuk mencontoh Rasulullah SAW dalam segala aspek. Dalam segala aspek. Untuk siapa ayat ini? Liman kana la yarjullaha wal yaumal akhir. Untuk orang-orang yang berharap ingin berjumpa dengan Allah, ingin bertemu dengan Allah. Untuk orang-orang yang beriman dengan Allah, yakin dengan bertemu dengan Allah, wal yaumal akhir. Dan juga orang-orang yang beriman pada hari akhir. Kalau kita yakin Tuhan kita Allah, para jamaah, maka ayo kita ikuti Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang diperintahkan Allah, kita diperintahkan untuk mengikuti, mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah, contoh kalau kita ini mengikuti Rasulullah, para jamaah, tidak ada yang gratis. Semuanya akan dibayar oleh Allah. Kalau kita mencontoh Rasulullah dalam segala hal, apalagi di dalam masalah keluarga, itu akan diberi Allah bayaran yang namanya pahala. Akan dapat pahala, para jamaah. Makanya eman-eman kalau mbak sampean ini, kalau dalam kehidupan kita di dunia ini tidak mengikuti Rasulullah. Karena dengan pahala ini, para jamaah, kita nanti akan menghadap Allah. Kenapa sih kalau mbak sampean urip kudu akeh-akeh pahala? Kenapa, Pak? Karena orang mati nanti itu bekalnya hanya dua. Bekalnya hanya dua. Satu pahala, dua dosa. Jadi orang meninggal itu bekalnya cuma dua, Pak.
Satu pahala, yang kedua adalah dosa. Pahala ini akan kita beroleh kalau kita ini beriman dan beramal soleh. Dosa ini akan kita peroleh kalau kita ini melakukan perbuatan maksiat, ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Lah kalau kelompok semen banyak pahalanya, nanti akan masuk surga. Kalau banyak dosanya akan masuk neraka. Kira-kira kelompok semen ini nggak ada dosa tak mboten, Pak? Nggak ada dosa tak mboten, Pak? Kata napa kedik? Dosa kelompok semen ini akeh apa didik? Seimbang jarane. Pun sampean timbang kan iki. Surat yang kedua Al-Baqarah ayat ke-25. Di sana Allah menyatakan wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannat. Monggo terjemahkan, Pak. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga. Iya. Jadi Pak, nek kepengin mlebu surga itu syaratnya kudu beramal soleh. Maksudnya kudu nggawa pahala sing akeh. Di dalam rumus ya. Rumusnya ini ngeten, Pak. Nanti kalau mbak semen kalau meninggal kepingin masuk surga, ndelok sik ditimbang sik. Ya. Antara dosa dan pahala itu akeh ndi? Pahalane dikelompok notut, dikurangi dosa. Nek ana sisa berarti lebih berat pahalanya. Kalau pahalanya ada sisa berarti kalau mbak sampean insya Allah masuk surga. Lah nek gak sisa berarti timbangannya berat dosa nih otomatis masuk neraka. Ya. Masuk neraka. Makanya wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat. Beri kabar kepada orang-orang yang beriman. Tidak hanya sekedar iman, Pak, untuk masuk surga itu. Wa amilus solihat dan beramal amal soleh. Bukan wa amilul khairon. Bukan beramal baik, Pak, tapi amal soleh. Kenapa disebut amal soleh? Karena amal soleh itu menurut Allah dan Rasulnya pasti baik. Kalau baik belum tentu menurut Allah dan Rasulnya baik. Menurut sampean api, kan akeh wong ngomong kan api. Gitu betul? Mosok ngene elek, kan api. Kalau Allah dan Rasulnya gak ono ya berarti elek. Walaupun menurut manusia itu baik. Walaupun menurut manusia itu baik. Dalam surat keempat, surat An-Nisa ayat 56, ya, Allah memberi contoh orang-orang yang banyak dosanya nanti akan dimasukkan ke neraka. Ya, contoh ini dicontohkan Allah dengan orang-orang yang ingkar terhadap Al-Quran. Monggo diterjemahkan. Sungguh orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami kelak akan kami masukkan ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang lain, agar mereka merasakan azab. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Innal ladzina kafaru bi ayatillah. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayatku, terhadap Al-Qur'an, Pak. Jadi di sini Allah menyebutkan wong-wong sing akeh dosa niku termasuk wong-wong sing ingkar terhadap Al-Qur'an. Kenapa Allah menyuntukkan Al-Qur'an, Pak? Karena memang banyak umat Islam sekarang enggak senang maca Qur'an. Umat Islam gak seneng maca, gak seneng apa maneh ngaji. Apalagi mendatangi pengajian. Padahal kalau sampean wis sering krungu, ya, tombone ati iku limo sawarnane. Nggih ta mboten? Nomor 1 apa?
maca Al-Qur'an angen-angen sak maknane. Al-Qur'an nomor 1, Pak. Allah mencontohkan orang-orang yang bawa dosa banyak yang akan dimasukkan ke neraka itu adalah satu, orang-orang yang ingkar terhadap Al-Qur'an. Ya. Makanya kalau saya sing hati-hati. Pertemuan yang kemarin sudah saya sampaikan tentang masalah Al-Qur'an. Para jamaah, bersyukurlah kalau sampean purun ngaji. Karena orang ngaji itu akan mampu meneladani Rasulullah. Wong nek gak ngaji, Pak, iso nyentuh Rasulullah tekan ndi? Karena tidak tahu. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang harus kita tauladani atas diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah akhlaknya. Akhlaknya para jamaah. Ingat Rasulullah pernah dawuh inni bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku ini diutus ke bumi ini, diutus kepada kalian ini untuk menyempurnakan akhlak. Jadi para jamaah, yang paling utama pertama kali dibekalkan kepada Rasulullah oleh Allah adalah akhlak. Sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi nabi, Rasulullah itu dibekali akhlak. Makanya orang-orang Mekah dulu, kafir Quraisy walaupun kafir, menjuluki Rasulullah, ya, ada 4 sifat Rasulullah yang luar biasa. Termasuk apa, Pak? Nomor 1 dalam Al-Amin, terus As-Siddiq, terus amanah dan fatona, kemudian tabligh. Ini gelar yang tidak dimiliki oleh orang-orang Arab lainnya. Ini melekat kepada Rasulullah sebelum Rasulullah diutus menjadi nabi. Mulai kecil Rasulullah tidak pernah bohong. Mulai kecil. Siji mek kula mbek sampean ya. Cilik juga duwike bapake ya. Siapa yang juga nang kene mang? Tutu aku. Aku gak juga duit mboten. Padahal mari dikae jajan ya. Kan Nabi Muhammad mboten, Pak. Rasulullah kalau dikasih amanah ditipi duit 100.000, balik 100.000, Pak. Iya. Dititipi omongan ngono ya, cuma ngono sing diomongno. Beda kalau mbak sampean dititipi duit iso-iso kalong. Dititipi omongan iso-iso tambah. Akhlak, Pak. Maksudnya apa para jamaah? Kula mbek sampean iki orang-orang yang mengikuti Rasulullah, meneladani Rasulullah, ayo berakhlak yang mulia seperti Rasulullah. Maksudnya apa? Kula mbek sampean iki nggih. Nek pun ngaji kados ngeten iki, kalau sudah ngaji jangan sampai kula mbek sampean iki malah kelihatan serem. Kula mbek sampean kalau sudah kenal sunnahnya Rasulullah jangan malah kelihatan serem, didelok wong wedi. Enten ta Pak ngoten niku. Kita tunjukkan akhlak kalau kita sebagai anak, ketika kita ini kenal sunnah Rasulullah, maka kelompok sampean harus lebih banyak senyum kepada orang tua, lebih banyak pendiam mendengarkan ketika diomongi orang tua, lebih nurut kepada orang tua, lebih hormat, lebih sopan kepada orang tua, sehingga kelompok sampean orang tua itu, lah ya sakjane anakku iku melok ngaji nang Al-Ihsan kok berubah ya. Maksudnya berubah itu berubah akhlak kok tambah api anakku ya. Ini dakwah. Sehingga ibu nanti aku melok ngaji masmu iku nang kono Al-Ihsan. Akhirnya ngoten. Didelok tangga ya tambah. Ya, ketemu tangga nyopo, ada orang lewat nyopo. Nggih.
Karena Rasulullah SAW dawuh afsus salam bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Nek wong Islam salamnya assalamualaikum. Saya ketemu konco assalamualaikum. Ambek senyum, ibtasama. Senyum. Ya. Sampeyan liwat assalamualaikum. Utawa sampeyan nek wong Jawa niku monggo. Kita mboten. Tempun tidak. Tempun dilek. Makin familiar kalau mbek wong. Bukan malah makin apa sih? Makin gak dikenal wong. Tambah sengidan. Ya. Monggo. Ya, nek wong biyen niku sampurasun. Ya. Rampes. Niku zamane Brahma Kumbara niku. Nek orang non muslim selamat pagi. Walaupun banyak ditiru orang Islam. Good morning jarene. Selamat malam. Selamat siang. Ya. Kalau saya menek disapa wong seneng ta mboten, Pak? Seneng. Wong sampe nang blonjo disapa selamat malam, selamat belanja. Gila mboten. Ngono sampe nang warung muslim gak dikenek ngono sampean gak enak gak disopo gak sumeh. Makanya golek belanja-belanja ke tempat orang muslim. Ya. Saya menisok salam bisa jadi sana juga salam duluan. Sampai tambah ngaji ikuti Rasulullah. Rasulullah itu murah senyum, suka menyapa. Jangan sampai kalau mbak sampean mari ngaji tambah serem, uang wedi. Ya, makanya konco-konco sing akeh dicekel sing dijuluki teroris iku beritae rata-rata napa? Nek wawancara kali tanggane. Mereka adalah orang-orang tertutup. Mereka tidak bermasyarakat. Mereka tidak mau bergaul dengan tetangga-tetangga. Rata-rata kan ngoten to sing diomongno. Ya. Ini penerapan yang salah. Kula mbak sama jangan seperti itu. Ya. Kita harus apa? Lebih terbuka, lebih banyak bermasyarakat. Nek ana tangga loro ya segeran disi. Ya. Nek ana tangga sedo ya segera kalau mbak sampean dileki. Seperti itu. Ya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan Rasulullah SAW ketika di dalam rumah tangga. Ibnu Hibban meriwayatkan tentang akhlak Rasulullah SAW terhadap keluarganya. Ini akhlak Rasulullah. Jadi akhlaknya Rasulullah ini diterapkan di mana saja, Pak. Apalagi di dalam keluarga. Kalau mbak sama di dalam keluarga harus lebih betul-betul menerapkan. Karena di dalam keluarga ini adalah kita setiap hari berkumpul dan bertemu. Sehingga dengan akhlak yang baik kalau mbak sama akan disenangi istri, disenangi mertua, disenangi orang tua, dan juga disenangi anak. Ngapunten Pak, istrinya Rasulullah itu 9. Pinten Pak? 9. Lah 9 ini bertahan semua Pak. Bertahan semua sampai Rasulullah wafat. Ini menunjukkan akhlaknya Rasulullah dalam keluarga luar biasa. Mohon maaf, orang yang punya istri 2 ataupun 3 itu bukan berarti lebih jelek daripada orang punya istri 1. Mohon maaf ibu-ibu nggih. Bukan berarti istri 1 itu lebih baik daripada orang punya istri 2 dan 3. Enggak. Ya. Tidak. Teng mriki mawon Pak. Tenggen kula masalah Indonesia niki wong bojone loro akeh sing nggunem. Ya, nek sampe nang Arab wong bojone loro dilono hadza rajulun miskin. Rajulun miskin. Wong lanang melarat iki. Ya, iya. Mamane zamane sahabat rata-rata bojone 4, 3. Ngoten niku Pak zamane sahabat. Itu biasa. Ya. Ini menunjukkan kesempurnaan akhlak-akhlak mereka di dalam mendidik rumah tangga. Ya. Kan sing akeh diberitakan iku, wah kalau 2 cintanya dibagi. Oh ya.
Rasulullah ngapunten Pak, Rasulullah itu walaupun istrinya 9, itu setiap habis asar Rasulullah itu keliling. Karena rumahnya Rasulullah niku dengan istri-istrinya dekat. Nek sampean kan siji kene siji kono. Iya. Rasulullah istrinya songo iku omahe cedhek, Pak. Jadi setiap habis asar Rasulullah itu keliling ke istri pertama. Oke. Jadi Rasulullah itu istri pertama Khadijah, nggih. Nah, setelah kenapa sih? Kan banyak orang ngomong gini, Pak. Wong itu ngomong, kan Rasulullah itu tidak mau poligami semenjak adanya Khadijah. Kalau Khadijah meninggal baru poligami. Iya, karena memang di zamannya Khadijah, okay, di zaman Khadijah itu belum turun syariat poligami. Okay, belum turun syariat poligami. Okay. Belum turun itu, Pak, ya. Dan Ibu Khadijah itu adalah satu-satunya istri yang punya keturunan dari Rasulullah. Istrinya yang lainnya nggak ada keturunannya, Pak. Khadijah saja. Okay. Putranya ada 7. Dari Khadijah ini ada 7. Yang lainnya nggak ada. Padahal Rasulullah umur 25, Ibu Khadijah umur 40. Umur 40 sampai 50. Umur Ibu Khadijah 52. Ya, itu kan tahun, Pak, kira-kira. Itu anak itu. Nggih. Umur 40 sih gak wedi duwe anak. Masih produktif, Pak. Ya. Umur 50 sik duwe anak. Ya, wong saiki umur rada tuwek titik wis. Gak duwe anak mana izin kok saingan mbek mantuku lho. Oh, ya. Menurut ilmu kedokteran semakin banyak anak semakin sehat. Ya. Semakin banyak anak semakin sehat. Ya. Belum saya duwe anak loro wis wedi kakean wisan. Ya. Itu Bang nggih. Jadi istri Rasulullah itu dekat rumahnya. Setiap habis asar Rasulullah ke istri yang pertama 1, kedua, ketiga, yang terakhir itu istri yang dapat giliran malam itu. Jadi setiap hari, Pak, walaupun istrinya 9, tapi setiap hari Rasulullah ketemu dan ngobrol. Nah, nek sampean kan kene rong dina kono, 3 dina sing kono. Artinya ngobrol rong dina tok. Rasulullah ndak setiap hari keliling ketemu istrinya ya, yang jumlahnya sekian itu. Ngobrol-ngobrol. Istri yang terakhir itu istri yang dapat giliran bermalam. Ya, dan rukun-rukun saja, Pak. Dan Rasulullah ini kata Rasulullah khairukum, riwayat Ibnu Hibban, khairukum, sebaik-baik kalian adalah khairukum li ahli, paling baik terhadap keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah orang yang paling baik di antara kalian terhadap keluargaku. Jadi para jamaah, nek sampean kepengin disebut wong apik, nggih, sampean kudu paling apik ambek keluarga. Anak bojo, nggih, wong tua, mertua, dulur. Ya, ini sudah diperintahkan Rasulullah dan dicontohkan Rasulullah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Dan manusia yang paling baik terhadap keluarganya adalah aku, kata Rasulullah. Ini dibuktikan istri Rasulullah 9 karena sing cerai. Kalau mbak Simon siji bengkerengan ae. Malah ana sing cerai. Kita mboten. Nah, gitu, Pak. Nah, Pak namanya Aisyah. Nggih, Aisyah itu istri yang paling muda dan paling cantik dan paling cerdas. Ya. Aisyah sedang masak nggawe jajan, Pak, nggih. Napa nggih roti cane napa roti kebab. Nek Arab di roti napa namine? Roti Maryam. Nggih. Gawe tepung niku, Pak, nggih. Didampingi Rasulullah. Kemudian istri Rasulullah yang paling tua, Ibu Saudah, paling tua. Nah, Ibu Saudah ini ketika umurnya sudah 60 ke atas, beliau serahkan waktu bermalamnya dengan Rasulullah kepada Aisyah. Ya.
Dia mendatangi Rasulullah. Saat itu Aisyah sedang membuatku kue. Nah, Ibu Saidah duduk dikongkon ngincipi Mbak Aisyah. Hei Saudah, tafadholi, silakan diincipi buatanku. Ndak, aku sudah kenyang. Aku wis mari mangen. Ya. Kedua mana? Hei Saudah, tolonglah diincipi buat aku iki lho cek rasane. Ndak, aku wis wareg. Ya. Ya sudah. Kowe gak gelem ngincipi tak labur raimu mbek tepung iki lho. Laburan saya lho ngono. Ya. Pinggir Rasulullah diapit dua istrinya ini tukaran, Pak. Nggih, akhirnya dilaburno, tepungnya dilaburno sudah belek ireng, Pak. Apa putih. Ya. Kemudian Saudah ndelok Rasulullah. Ningali Rasulullah kayak isyarat, maksudnya balesan. Akhirnya dibales pisan, tepung di Joko diukur pisan barek ngoten ya. Akhirnya papuk-papuk padha putih karo. Ya. Habis itu Umar masuk. Assalamualaikum. Wong loro iki pati ketepuk. Wedi nek kali Umar, Pak. Wedi ambek Umar melawayu mlebu kamar karo wong loro rukun akhirnya nang jero. Ya. Umar ningali Pak nggih. Rasulullah kok rusuh kabeh, berantakan kayak kapal pecah ini ya. Yeah. Ada apa Rasulullah? Rasulullah kok goyang-guyu ya. Padahal berantakan, Rasulullah kok goyang-guyu. Rasulullah cerita gini loh, Mar. Tadi itu ada istriku dua, ini lagi bertengkar. Ya, main gini-gini tepuk-tepuk-tepuknya. Akhirnya kamu datang, dia ketakutan. Dia ketakutan. Loh, kok nggak takut sama engkau Rasulullah, kok malah takut sama saya? Akhirnya dibengok wong loro iki, Pak. Aisyah dan Saudah, kenapa engkau lebih takut kepada aku daripada aku pada Rasulullah? Apa jawaban dua orang ini? Dua orang jawab, engkau itu laki-laki kasar, sedangkan Rasul laki-laki yang lemah lembut. Oh ngono ta, ya wis. Akhirnya meneng wis. Ya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kesaksian istri Rasulullah. Rasulullah adalah laki-laki yang lemah lembut. Dan Rasulullah itu untuk menenangkan seseorang, memberi contoh pada orang itu tidak perlu dengan dalil itu Quran ini, hadis ini tidak perlu. Ya, tapi bisa jadi dengan sikap dan perbuatan. Ya, sikap dan perbuatan ini penting. Okay. Makanya kalau sampai di dalam berdakwah, ya, dengan siapapun, ya, tidak harus dengan ceramah, tapi dengan akhlak. Terutama kalau sampai berakhlak di urusan dengan keluarga. Bagaimana hubungan kita ini dengan orang tua? Bagaimana hubungan kita ini dengan mertua? Nek kalau mbak sampean wis rabi, nggih, aja dipek anake tok, tapi wong tuane mboten gak oleh. Ya, makanya akeh anak mbek mertua, ambek mantu gak akur. Enten ta mboten? Enten, dan itu kata. Nggih, dan itu banyak. Ya. Lah, bagi kula mbek sampean sebagai orang-orang yang meneladani Rasulullah SAW itu gak pantas. Nggih, ndak pantas. Kenapa? Karena akhlak ini harus kita tunjukkan yang nomor satu kepada keluarga. Nggih. Lah, keluarga itu yang paling dekat dengan keluarga sampean, anak dan istri. Suatu saat Rasulullah SAW mencium cucu-cucunya Hasan dan Husain. Di situ disaksikan oleh Arqa, sahabat Rasulullah SAW yang punya 10 anak. Disayang sama Rasulullah yang namanya Hasan Husain ini. Kemudian Arqa ini melihat perbuatan Rasulullah. Rasulullah bertanya, wahai Rasulullah, saya ini sudah punya anak 10, gak tahu tak sayang anakku Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Ma la yarham wa la yurham. Ini bisa kita jumpai dalam kitab Adabul Mufrad, insyaallah yang bab ke 50 kurang lebih. Ma la yarham wa la yurham, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Siapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayang.
Siapa yang tidak menghargai orang, dia tidak akan dihargai. Siapa yang tidak lembut pada orang, dia akan tidak mendapatkan kelembutan. Jadi ini akhlaknya Rasulullah kepada orang besar, kepada anak-anak. Itu sudah dicontohkan semuanya para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau mbak sampean ini gak usah nyontoh-nyontoh wong njaba, Pak. Gak usah mencontoh-mencontoh ajaran agama selain Islam, karena ajaran Islam itu sudah paripurna, sangat-sangat sempurna. Tapi para jamaah, dalam perkembangan zaman, teknologi yang sungguh luar biasa, Rasulullah juga mengingatkan kepada kita tentang zaman nanti orang-orang Islam akan mengikuti pola tata cara budaya orang-orang yang selain Islam. Rasulullah dawuh la tattabi'anna sanana man kana qablakum sibron bisibrin wa dira'an bidira'in hatta law dakhalu juhra dabbin la yadkhulu. Kata Rasulullah, sungguh nanti kalian akan mengikuti tata cara orang-orang sebelum kalian. Cara beragamanya, cara berakhlaknya, cara ngomongi, cara budayanya, cara berbusana, cara bergaya, cara blonjoni dan lain sebagainya. Sahabat-sahabat bertanya, Al-Yahud wan Nasara, apakah orang-orang Yahudi dan Nasrani? Faman, kata Rasulullah, sapa maneh? Para jamaah, ini sudah disinyalir Rasulullah bahwasanya orang-orang Islam kelak akan mengikuti tata cara orang Yahudi dan Nasrani. Dalam hal ibadah, orang Nasrani senang ini menyanyi. Orang Nasrani ibadah apa, Pak? Orang Nasrani ini ibadah apa? Nyanyi. Saya kira orang Islam senang nyanyi mboten? Ibadah menyanyi mboten? Akeh. Kadang, Pak. Mari adzan menyanyi kita mboten? Enten mboten? Nggih. Engko kegiatane ya ngoten. Malah saiki ana sing slenger ngoten. Enten ta nonton TV ngoten iki. Nggawa sepanduk kayak gini-gini. Diakui ibadah. Banyak. Ulang tahun. Ana sing ulang tahun, wong Islam sing ulang tahun akeh ta mboten? Kata ta mboten? Kata. Mbara piro, Pak? Sampeyan panjang umurnya, mbara kepingin piro sampean? Njaluk 200 ya. Purun sampeyan ditawari 200. Purun? Mboten purun kawan, ya men 200. Ya, umur 70 wis ngaji golek sendepelan. Nggih ta mboten? Nggih. Lah iki umur pinten panjenengan? 72 ndak cari sendepelan. Kuat berarti. Perlu dicontoh niki. Ya, mboten nyindir nggih kula nggih mboten nyindir. Nggih, alhamdulillah senden sampean digawe ngaji timbangan di senden di warung kopi ya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Jadi kalau ada orang yang mengikuti tata caranya orang Yahudi Nasrani, itu sampean enggak usah heran. Karena Rasulullah sudah dawuh. Sungguh kalian akan mengikuti tata cara orang Yahudi dan Nasrani. Satu jengkal, satu dirok, satu hasta demi satu hasta, sedikit demi sedikit. Andai kata mereka itu masuk lubang biawak. Lubang biawak kan mboten gede, Pak. Ya, andai kata, perkataan andai kata itu umpamane bener-bener ana wong Yahudi ku mlebu lenge nyambe. Ya. Sungguh kalian juga akan ikut masuk. Iki saking betul-betulnya akan terjadi. Nggih. Saking betul-betulnya akan terjadi. Makanya kula mek sampean harus mengantisipasi, nggih. Sampeyan buka Al-Baqarah 120. Nggih. Harus antisipasi, nggih. Antisipasinya apa? Antisipasinya dengan ngaji, Pak.
Karena mereka terus bergerak untuk merealisasikan apa yang disabdakan Rasulullah, supaya orang-orang Islam ini nyontoh mereka. Karena mereka tidak akan pernah ridho terhadap kelompok sampean ketika kelompok sampean mengamalkan ajaran Rasulullah. Monggo terjemahkan, Pak. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepada Muhammad SAW sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itu petunjuk yang sebenar. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah. Sudah jelas, Bang, ya? Dalam surat Al-Baqarah 120 Allah menyatakan walan tardu ankal yahud walan nasara. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani tidak akan pernah ridho. Kelompok sampean akan dihadang, Pak. Akan dihalang-halangi. Ojo sampai kelompok sampean ini ngeramekno masjid. Makanya anak sing curiga. Ya. Corona iki iso menutup masjid. Iso nutup pengajian. Ya. Tapi gak iso nutup pilkada. Luar biasa. Jadi kelompok Islam ini akan dijauhkan dengan syariat Allah. Ya apa caranya wong Islam ini gak seneng ngaji? Wong gak seneng ngaji dia gak akan kenal ajaran Islam itu seperti apa. Kemudian dicekoi TV, internet. Akhirnya orang-orang akan belajar di situ, melihat gaya hidup artis. Akhirnya anak-anak kelompok Islam gayanya kayak artis. Kayak artis ya gayanya. Sampai urusan kawin niru artis. Ono masalah didik cerai. Ya, artis kan ngoten Pak, dilu cerai ganti ya. Gaya hidupnya seperti artis. Gaya hidupnya seperti apa yang dia tonton. Kenapa? Gak gelem ngaji. Hatta tattabi'a millatahum. Mereka gak akan ridho sampai kamu mengikuti agama mereka. Maksudnya apa? Mengikuti budaya, tata cara kehidupan mereka. Ini betul, Pak. Sudah banyak korbannya ayat ini, Pak. Korban ayat ini, Pak. Sudah banyak ayat ini membuktikan berapa banyak korban konspirasi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya. Yang diserang siapa? Arek enom, Pak. Saya mendelok arek enom ono nang kene. Wadah nggih. Nggih, tapi sayang rambutnya pun putih kabeh nggih. Ini kita masih muda nih, alhamdulillah. Saya masih muda apa bentuknya, Mas? Sampun sima. Sudah nikah? Belum, sik enom berarti. Alhamdulillah. Ini itu generasi penerus perjuangan sampean di sini nanti. Ya. Lah arek nom-nom iku kan anak-anak sampean, Pak nang ndi? Teng pundi anak-anak sampean niku? Kok mboten sampean jak mlebu surga bareng? Teng pundi, Pak? Pun gak ada anak sedaya kan, Pak ya? Nah, pun nom-nom kan malah wis ana sing kawin to. Lah terus teng pundi mboten sampean jak mrene? Katut babon. Yang masih ada anak-anaknya Pak diajak sih. Diajak ngaji. Lah caranya apa? Caranya kita tunjukkan akhlak kita kepada anak. Kita tunjukkan akhlak kita kepada orang. Dengan dakwah akhlak nanti insya Allah orang-orang kepincut, Pak. Orang-orang akan kepincut dengan perubahan akhlak kelompok sahabat. Karena yang akan dilihat orang itu bukan dalil, Pak. Yang akan dilihat orang-orang itu bukan Quran, qala Rasulullah, qala Allah Ta'ala, mboten. Sampeyan qala Allah Ta'ala tapi sampeyan gak mau mbek tangga, gak mau mbek mertua. Wong ndelok apa, Pak? Ya ndelok gawawon ini ku. Akhlak lho mbek sampeyan. Yang patut kita toladani kepada Rasulullah dari Rasulullah adalah akhlak yang pertama, Pak. Di samping masalah ibadahnya Rasulullah, masalah ibadah kalau mbek sampeyan gak usah takon, Pak. Nggih. Sampai-sampai Ibu Aisyah
pernah menangis lihat Rasulullah SAW gara-gara napa sikile Kanjeng Nabi niku napa Pak? Abuh, bengkak. Nggih. Lah abuh yang ditangis ini bukan karena apa? Bukan karena asam urat. Bukan masalah mari dintup kala jengking. Nggih, tapi abuh gara-gara napa? Banyaknya sholat, panjangnya sholatnya Rasulullah niku lho. Yang membuat nangis apa Pak? Yang membuat nangis itu Rasulullah, engkau adalah manusia yang telah diampuni dosanya, baik yang telah lewat maupun akan datang, dan engkau adalah manusia yang dijamin masuk surga. Kenapa engkau ibadah seperti itu sampai kakimu bengkak? Ini lho Pak yang ditangisi Aisyah. Wih, dijamin masuk surga tapi Masya Allah. Ya. Jawabannya Rasulullah enteng. Apa gak oleh aku iki dadi hamba Allah yang bersyukur. Ketika ditanya istrinya seperti itu, jawab Rasulullah, apa aku iki gak oleh menjadi hamba Allah yang bersyukur. Ini praktek syukurnya Rasulullah SAW adalah tambah semangat di dalam beribadah. Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, toladan Rasulullah di dalam rumah itu Pak, nek masalah ibadah Rasulullah Masya Allah, entah puasanya, entah sholatnya, entah sodakonya Rasulullah niku Pak nggih. Rasulullah itu dikenal orang yang miskin, sederhana. Tapi kalau ada orang minta ke rumah Rasul tidak ada pernah yang ditolak. Ini Pak nggih, hebatnya Rasulullah. Kalau ada orang minta tidak ada yang pernah ditolak, pasti dapat. Ya, mesti dapat. Ya. Dan Rasulullah itu juga tidak pernah Pak nyacat masakan bojo. Dan Rasulullah juga tidak pernah ngelokna bojone telat masak. Kanjeng Nabi nate mulai Pak luwere weteng kure langsung mulai Pak. Ndelok nang pawon gak ono. Nah, kok gak ono panganan. Ya, Rasulullah pura-pura gak tahu. Nggih. Pura-pura gak tahu, marono nggih. Marono bojone teko, ya, Aisyah datang. Aisyah, hari ini aku puasa. Hari ini aku puasa. Ya. Jadi Aisyah ketepaan Rasulullah kula durung masak. Padahal Rasulullah mengeruh dhisik Pak nek memang nek Aisyah belum masak. Ya. Dan suatu saat Rasulullah juga pernah dalam hadis-hadis yang lain diceritakan Rasulullah niku nggih bertanya pada Aisyah, "Wahai istriku, wahai Humairah, apakah ada makanan hari ini?" Ngapunten Rasulullah, "Saya belum masak." "Oh, kalau gitu aku tak poso ae." Ngoten tok Pak, gak didelokno Pak. Kok niku tak kei blonjo kari masak tok gak gelem. Mboten nate ngoten Pak. Ya, makanya puasa ini dalam hukum puasa sunnah itu niatnya boleh saat itu. Tapi syaratnya no Pak, kit subuh durung mangan mbek ngombe. Ya, sampeyan subuh wis njoglok nang warung kopi. Mari subuh nang warung kopi. Kula mbek sampean ngomong aku poso. Mboten kaduk ya. Nggih. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya enggak ada habisnya kalau kita membicarakan akhlaknya Rasulullah, nggih. Terutama akhlak dalam segi sosial, juga akhlak masalah ibadah. Nggih. Jadi Rasulullah enggak ada makanan dijadikan ibadah, Pak. Nggih. Enggak ada makanan dijadikan ibadah. Jangan sampai enggak ada makanan kita jadikan dosa. Dan dosa apa? Ngelokno tukaran. Ya apa wong lanang mari nyambut gawe mulih gak ono mangan lho. Enggak pernah seperti itu Rasulullah. Enggak pernah seperti itu. Nggih. Enaknya umatnya Rasulullah para jamaah, kula mbek sampean setiap melakukan apa yang dicontohkan Rasulullah, kula mbek sampean dikasih pahala. Nggih, termasuk para jamaah kula mbek sampean nek nang omah walaupun pun sepuh sing sering-sering delok wajahe istri, delok wajahe bojo iku Pak ibadah.
Nggih. Ndelok wajahnya istri itu ibadah. Ya, makanya sing dereng rabi-rabi nang rabi. Cek iso ndelok, nggih. Anggur-anggur sampe lungguh. Bojo sampe mlaku-mlaku walaupun pun kewut ya. Sampe niku lha apa sih Mas kok ndelok aku wae. Nggih, awakmu iku lho. Kayak widodari turun nang bumi ya to niku. Nggih, awakmu tak delok-delok kebiyen sampe saiki kok pancet ae. Nggih. Pokoknya intinya katakan sesuatu yang bikin istri senang. Ndelok tok lho Pak, oleh Pak. Pahala apa maneh jemok lho. Ya, ndelok oleh pahala apa maneh jemok. Ya. Makane sampe nek ndelok bojone wong oleh dosa, apa maneh sampe jemok. Tambah dosa. Makane ndelok bojo oleh pahala, apa maneh demok, apa maneh demok. Ya, lebih dapat pahala. Masalah intinya para jamaah, apa yang ada dalam diri Rasulullah itu disebut sunnah. Nggih. Apa yang dikatakan Rasulullah itu sunnah. Apa yang diamalkan Rasulullah itu sunnah. Apa yang melekat pada diri Rasulullah itu sunnah. Sampai gamis, nggih. Gamis ini memang pakaiannya orang Arab. Nggih. Pakaiannya wong Arab. Ya. Tapi kalau Rasulullah pakai itu disebut sunnah. Namanya sunnah jibliyah. Sunnah kebiasaan Rasulullah, adatnya Rasulullah. Dapat pahala sampean pakai gamis. Memang betul ada orang, gamis itu budayanya wong Arab. Kira-kira budayanya wong Arab ya wong Amerika ya api endi? Sing ngelok-ngelokno budayane wong Arab. Wong Amerika kan budayane nek wedok gawe Pak? You can see sing lanang jasan. Kan ngoten ya. Coba nek pertemuan resmi nak wong lanang-lanang gawe jas, sing wedok gawe. Nah. You can see ya, you can sue barangkali ya. Sembakali. Budaya Arab mboten. Nggih. Mboten budaya Arab. Tutup aurat itu budaya Arab. Budaya Arab lebih baik daripada budaya Amerika, orang-orang yang suka mencela Arab. Nggih, nek ana kate menyela Arab, Pak, wong ngenyek-nyek Arab, iku berarti wong iku wis intine ingin menjauhkan orang dari Islam pun intine ngoten. Nggih. Makanya muncul Islam Nusantara. Nggih ya. Iki bahaya ngoten niku nggih. Sampun isa para jamaah. Pun nggih, barangkali ada pertanyaan. Monggo. Nek mboten enten saya simpulkan para jamaah, ingat Yahudi dan Nasrani akan terus menyerang kita. Akan terus mempengaruhi orang Islam. Jangan sampai orang Islam ini taat kepada Allah dan Rasulnya. Nggih. Kula mbek sampean para jamaah sebagai umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah diberitahu oleh Allah nggih, dalam surat Al-Ahzab surat yang ketiga ayat 21 tadi, bahwasanya Nabi Muhammad adalah manusia yang paling patut dicontoh oleh manusia yang lain dalam segi apapun. Nggih, dalam segi apapun. Nggih. Kalau kita ingin mencontoh Rasulullah, pelajari Al-Qur'an. Karena ada seorang sahabat bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Wahai Aisyah, akhlaknya Rasulullah itu seperti apa sih?" Aisyah menjawab, "Khuluquhul Qur'an." Akhlaknya Rasulullah adalah akhlaknya Al-Qur'an. Jadi kalau kamu ingin melihat Al-Qur'an yang hidup, lihatlah Rasulullah. Ayo kita para jamaah senantiasa melazimi belajar isi Al-Quran dan juga hadis Rasulullah SAW. Karena dengan belajar Quran dan hadis, kelompok Islam akan tahu, akan mengenal siapa diri Rasulullah itu. Dan kelompok sampean dari wong Jawa tak kenal maka tak sayang. Kalau kelompok sampean sudah kenal Rasulullah, insya Allah kelompok sampean akan mengikuti apa yang telah
dicontohkan, diajarkan dan diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling akhir, ini bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Para jamaah, Rasulullah diutus itu untuk menyempurnakan akhlak kita. Kalau kelompok sahabat mengaku pengikut Rasulullah, ayo kita perbaiki akhlak kita. Yang paling pertama, akhlak kita kepada ahli kita, kepada keluarga, karena mereka adalah orang paling dekat dengan kita. Tunjukkan, Pak, nek sama ini uang sing seneng ngaji, tunjukkan akhlaknya kepada istri dan anak-anak kita. Tunjukkan kepada mertua kita, kepada orang tua kita, kepada saudara kita, bahwasanya kita ini orang-orang yang mencintai Rasulullah. Ngoten Pak ya? Insyaallah mudah-mudahan para jamaah apa yang kita lakukan semuanya adalah mencontoh Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai amal pahala yang nanti kita akan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan dengan pahala yang banyak ini kelompok Samen disayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Allah memberi kelompok Samen hadiah yang namanya surga. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.